Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Estu. Silahkan Estu. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Pak. Pak Wadin cek dulu, semuanya sudah masuk. Meskipun kita belajar di rumah, tetapi kita harus tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Kita belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 2, tentang pencemaran, kemudian cerita teks non-fiksi, dan gambar cerita. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menganalisis pengaruh kualitas air. Sekarang coba perhatikan video berikut ini ya anak-anak. Air merupakan elemen terpenting dalam kehidupan manusia. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat. Telah dikatakan bahwa polusi air adalah penyebab terkemuka di dunia untuk kematian dan penyakit. Dan tercatat atas kematian lebih dari 14.000 orang setiap harinya. Salah satu kebutuhan penting akan kesehatan lingkungan adalah masalah air bersih, persampahan, dan sanitasi. Kebutuhan akan air bersih merupakan hal yang paling fatal bagi kehidupan kita, di mana setiap hari kita membutuhkan air bersih. Dengan air bersih, tentunya membuat kita terhindar dari penyakit. Kalau kita tahu, saat ini masalah air bersih merupakan barang yang langka di negeri kita tercinta ini. Apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta. Air bersih merupakan barang yang mahal dan sering diperjualbelikan. Tidak seperti halnya berapa puluh tahun yang lalu. Saat itu, air bersih mudah diperoleh dan selalu berlimpah mengalir di setiap sudut tanah negeri kita ini. Karena pada waktu itu belum banyak terjadi polusi air dan udara. Dari rasa dan warnanya pun saat ini berbeda tidak sealami dulu. Dikarenakan oleh polusi tersebut. Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sebagian besar disebabkan oleh tangan manusia. Jumlah pencemaran yang sangat massal oleh manusia membuat alam tidak mampu mengembalikan kondisi seperti semula. Alam menjadi kemampuan untuk memurnikan pencemaran yang terjadi. Sampah dan zat seperti plastik, DTT, deterjen, dan lain sebagainya tidak ramah lingkungan akan semakin memperparah kondisi pengerusakan alam yang kian hari kian bertambah parah. Sampah dan zat seperti plastik, DTT, deterjen, dan lain sebagainya yang tidak ramah lingkungan akan semakin memperparah kondisi pengerusakan alam yang kian hari kian bertambah parah. Dampaknya, terdapat beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh sanitasi yang kurang baik, serta pembuangan sampah dan air limbah yang kurang baik, diantaranya seperti diare, demam berdarah, disentri, hepatitis A, kolera, tipes,
cacingan, malaria, dan lain sebagainya. Maka yang harus kita lakukan dalam menanggulangi pencemaran air dan tanah serta terhindar dari berbagai penyakit adalah pola hidup bersih dan sehat. Dari mana sumber pencemaran air? Dari pabrik. Bagaimana cara menangani pencemaran air? Kalau misalnya pabrik harus punya pembuangan sendiri, jadi dia tidak membuang ke sungai-sungai, gitu Pak. Sumber dan akibat pencemaran air sebagai berikut. Coba dibacakan, Estu. Sumber dan akibat pencemaran air. Berikut ini adalah beberapa sumber pencemaran air. Ada limbah industri, biasanya dari pabrik, ada limbah pertanian, ada limbah rumah tangga. Nah, akibat pencemaran air, kehidupan organisme dan ekosistem yang ada di wilayah air tercemar. Tercemar tersebut akan mengalami gangguan dalam jangka panjang. Jika air tersebut terus dikonsumsi, maka dapat menyebabkan resiko terkena berbagai penyakit kanker dan juga resiko bayi cacat lahir. Terus menyebabkan terjadinya kepunahan pada berbagai biota laut atau sungai, terjadinya mutasi sel di dalam tubuh yang akan menyebabkan kanker dan leukemia, kekurangan sumber daya air yang bersih yang aman dikonsumsi oleh manusia, menjadi sumber dari berbagai jenis penyakit yang serius. Kita sudah tahu sumber dan akibatnya. Untuk cara menanganinya, silahkan Fajar bacakan. Cara menangani pencemaran air. Menghemat air, membuang sampah pada tempatnya, awasi penggunaan pupuk kimia dan pestisida, hukum yang ketat. Sekarang coba baca cerita berikut ini ya. Nah, sekarang Pak Fajrin bagi kelompok ya. Yutik dengan Fajar, kemudian Estu dengan Lilis. Setiap tanggal berapa diperingati Hari Air Sedunia? Tanggal 22 Maret. Upaya atau tindakan apa yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi krisis air bersih? Yang pertama, menggunakan air secukupnya. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, setelah kalian mengamati gambar cerita ini, apa sih ciri-ciri gambar cerita? Ciri-ciri gambar cerita. 1. Memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Untuk tugas, silahkan anak-anak membuat gambar cerita ya, dengan didampingi orang tua atau saudara yang lebih tua. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja ya tadi? Tentang air. Pencemaran air. Iya, jadi hari ini kita sudah belajar pencemaran air, dari sumber pencemaran air, kemudian akibat pencemaran air, cara menangani pencemaran air, kemudian ada cerita teks non-fiksi, dilanjut dengan gambar cerita, ciri-ciri gambar cerita. Silahkan anak-anak mengerjakan lembar evaluasi yang sudah Pak Fajrin share di grup WA. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa dipimpin oleh Fajar. Silakan. Baiklah teman-teman, kita sudah selesai belajar. Mari kita berdoa selesai belajar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan masker saat berpergian, menjaga jarak dari kerumunan, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.